Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya kedatangan tamu nih. Tamu saya datang dengan membawa sebuah setrika listrik. Ini saya belum lihat ini setrika listrik mereknya apa ini. Oh, mereknya Philips ya. Ini ada kode tandanya merek Philips. Friskaan ini minta didandanin katanya. Apakah friskaan ini masih bisa dipakai apa enggak, minta didandanin. Ini udah berdebu, kotor banget. Jadi ternyata setrika ini merek Philips. Setrika listrik merek Philips. Oke. Kondisi kedatangannya seperti ini, kabelnya berantakan ya, ada yang melintir, ada yang melintirnya agak patah gitu kan. Nah, yang memprihatinkan ini di area sini, mungkin ini yang membuat orang jadi takut nih makainya. Coba kita lihat dulu bagian koneksinya. Kita buka bagian belakangnya. Apakah kabelnya masih bisa berfungsi? Kita lihat ini ada bagian ininya ya, bagian koneksinya. Koneksinya seperti ini. Apakah ini bisa kita buka? Sepertinya ini harus pakai obeng min. Keras sekali ya, lumayan keras nih, nggak bisa pakai obeng kecil, harus obeng yang gede ini. Wow, keras. Nah, ini bagian koneksinya. Kita buka pakai ini obengnya, obeng min. Kita harus menukar kabelnya dulu ya. Ini tinggal cabut aja ya bro. Lalu kabelnya ini kita ukur. Ini ada bagian yang namanya pin arus ya, netral atau line, dia boleh tertukar, line atau netralnya boleh, tapi yang tidak boleh tertukar adalah pada bagian groundnya, karena groundnya adalah bagian pengaman untuk mencegah agar orang tidak kesetrum apabila terjadi kerusakan pada bagian elemen. Sementara kita ukur dulu kabelnya apakah masih nyambung, masih connect. Nah, kabel yang ini masih nyambung, kabel yang coklat. Terus kabel yang biru apakah masih nyambung? Oh, masih ya, masih nyambung. Kemudian kita ukur groundnya. Nah, ini ground ini ada bagian tengah nih, bagian pelindung. Ya, rupanya bagian pelindungnya juga masih nyambung. Jadi kabel ini walaupun bentuknya seperti ini, tapi rupanya kabel ini masih bisa dipakai. Nah, tinggal apakah mau diganti yang baru, apakah mau pakai masih tetap yang ini pun masih bisa. Untuk sementara ketika kita belum ada penggantiannya yang baru, maka ini kita pakai dulu. Kalau misalnya nanti si pemiliknya mau bilang, oh saya mau diganti, boleh kita ganti dengan yang baru. Sementara ini masih bisa. Ini mau kita luruskan atau ini nanti diginikan saja nih, diamankannya begini. Tuh, ini kan supaya nggak kelihatan kusut, kita ikat aja pakai kabel tis.
dan ini tidak berbahaya ya, karena kabelnya masih hidup, masih nyambung. Nah, cuma pada bagian ini nih udah mengulur ininya nih. Ini bisa kita potong aja. Kita potong pada bagian ini nih karena terlalu panjang ya. Jadi nanti di sini kita akan lakukan penyordelan. Kita sordel aja di sini. Kita potong sekunnya. Kita buang kabelnya yang kusut itu. Karena bagi orang-orang tertentu ini kabel seperti ini kusutnya itu menakutkan. Kita sambung begini aja dulu ya. Kita sambung. Sebenarnya nih idealnya pakai isolasi bakar, tapi lagi nggak ada ini. Isolasi bakar lagi nggak ada. Jadi kita sambung manual, nanti kita sordel, lalu pakai isolasi biasa. Kita bungkus pakai isolasi hitam. Kita sordel dulu yang ini supaya koneksinya bagus. Karena kalau koneksinya nggak akurat, ini menimbulkan hawa panas. Di sini terjadi kehilangan arus. Kita sordel pakai timah. Mana timahnya? Nah, ini kita sordel agar hubungannya itu bagus. Kita luruskan. Kita sordel lagi yang ini. Oke, kita isolasi, kita amankan supaya dia nanti aman, enggak mengalami korsleting hubung singkat ya. Kita kasih isolasi.
Oke, pada bagian ini kita mau coba kasih, ini bisa nggak ya? Oh, terlalu gede ya. Nah, sekarang kita cek pada bagian elemen. Kita akan membuka bagian ini, kita mengecek sistem kerja bimetal dan setelan pada bagian dalamnya. Kita buka, ininya kita buka ya, dia tinggal tarik aja. Terus kita buka obeng yang ini. Lalu kita congkel bagian depannya. Nah, itu ya kira-kira mudahnya kita membuka pada bagian ini nih. Kita congkel lagi. Nah, dari sisi ini akan terlihat ada baut lagi di dalam. Nah, ini ada baut. Kita buka lagi. Oke, jadi ada 3 baut yang mengikat, pada bagian depan 1, bagian belakang ada 2. Nah, 3 buah baut lagi kita buka. Oke, bautnya ini udah selesai. Nah, kita mau buka bagian ini, tapi ini bautnya harus dilepas semua ternyata. Oke, bautnya dibuang semua. Jadi lampu ini nanti keluarnya begini gitu ya. Jadi gitu tuh. Nah, lampu ini dikoneksi pakai soket. Kita mau lihat kondisi fisik ya, kondisi fisik dari elemen ini masih sempurna bentuknya. Secara bentuk nanti kita akan melihat secara elektrik instalasinya bener apa enggak gitu kan. Nah, suara elemennya ini masih bimetalnya masih bekerja. Nah, kedengeran nggak nih? Coba. Nah, ini suara bimetalnya masih bekerja. Ini pin yang menghubungkan bagian ground ya, bagian negatif bumi. Terus kemudian di sini ada pengaman bimetal, fuse ya, seperti fuse pengaman. Oke, sekarang kita ukur elemennya. Elemennya masih bisa nggak nih? Masih terhubung nggak gitu kan? Elemennya putus apa enggak? Nah, ini kita lihat di jarum ya. Anda perhatikan di jarum ini elemennya masih nyambung, tapi pada bagian fuse pengaman ini enggak connect. Kalau di sini nyambung, di sini enggak. Jadi inilah yang membuat setrikaan ini enggak dipakai, enggak hidup gitu ya. Dan kita udah lihat. Nah, kita akan coba bikin kayak gini nih ya. Ini kabel. Kita lilitkan di sini ya, di bagian pin masuk arusnya.
kemudian ujung dari ini kita masukin ke sini. Ini agak sedikit barbar ya, karena kita mau ganti alatnya juga nggak ada. Jadi ini berdasarkan nalar aja, ini mah sistemnya untuk menghubungkan kembali arus yang harusnya bisa lewat. Nah, dengan begini kita bisa ukur ya. Sekarang kita ukur. Kita ukur dari sini apakah udah terhubung ya, tentunya terhubung ya. Oke, itu terhubung. Kalau tadi kan enggak nih. Cuman seberapa efisien, seberapa lama, berapa kuat sambungan seperti ini sementara kita lakukan. Ini menjadi rahasia bagi semua elemen setrikaan Philips seperti ini. Nah, pada bagian ini udah nggak bisa bekerja. Oke, kita akan pasang, kita sambung. Kita rapiin dulu ini kabelnya, jangan sampai kabelnya ini berantakan. Jangan sampai ada satu serabut pun kabel yang menyentuh bodi atau menyentuh benda lain selain daripada arus yang diharapkan. Nah, kita bisa pasang casing penutup, dimulai dari lampunya. Oke, lampu pilot lamp ini harus dikeluarkan dulu. Nah, setelah dia keluar baru kita bisa melakukan pemasangan baut. Nah, pin yang tadi itu harus keluar pas ya, bro. Nah, yang ini nih, bro. Yang tadi kita ukur-ukur itu dia harus keluar, dan ini harus pas berada di atas soketnya. Dan kita bisa baut. Nah, bautnya yang ini nih ya, yang ini. Jangan lupa bautnya ada 3. Nah, pastikan di dalamnya nggak ada benda-benda asing, terutama benda yang terbuat dari logam ya. Lalu kita pasang kabel. Ini jangan lupa nih, bagian ini ada 3 nih, harus dipasang pada bagian ini, karena ini kan untuk mengikat ya dratnya ini, untuk menarik drat baut yang bakal kita pasang. Kalau ininya nggak ada, nanti nggak bisa connect. Ini plat, tengahnya bolong, ada dratnya. Oke, pasang semua di situ seperti ini. Nah, gitu. Ini lampu pilot lamp, kita pasang pada posisinya. Terus kita selipkan di tengah, di antara
pin arus yang menuju ke elemen setrika yang tadi kita jumper itu ditaruh di tengah-tengah. Nah, gitulah kira-kira. Lubangnya kita pasin. Lalu pilot lamp ini kita pasang di sini. Ini tempatnya dia nih. Nah, disitulah kira-kira nih pilot lamp itu berada. Oke, kita pasang casing penutup kedua. Itu ya bro, ini udah kepasang. Kita nanti pasang baut yang ini 3 buah baut. Jangan sampai ketuker, bautnya ini agak beda dengan baut yang di dalam. Dia bautnya berkepala lebar. Nggak usah terlalu kenceng, secukupnya aja, karena kalau terlalu kenceng nanti dia selek. Dan juga jangan terlalu kendor. Kalau kendor nanti dia akan gampang kebongkar. Nah, ini agak susah nih, harus pakai obengnya yang memiliki magnet obengnya, karena kita masangnya di sini. Tuh ya. Jangan sampai tuker ya bro. Ini posisi kabel yang biru merah, ini kabel arusnya. Jangan sampai kita menghubungkan kabel ground ke bagian colokan, itu fatal ya. Kita pasang bautnya. Oke, pastikan dia koneksinya kenceng. Nah, ini sekarang terakhir kita pasang kabel ground. Nah, itulah kira-kira. Ini baut terakhir. Nah, kenceng banget. Oke, ini udah koneksinya udah pas. Wow, pas sekali waktunya udah menjelang maghrib. Artinya kita udah harus menghentikan kegiatan. Semua pekerjaan kita hentikan pas waktunya. Alhamdulillah. Sekarang kita menutup bagian cover terakhir. Nah, ini udah sempurna, tinggal kita pasang ininya. Ini bagian tombol pin ya, tombol pemutar. Nah, ini kira-kira. Oke, waktunya udah sholat maghrib, tapi kita masih bisa ngetes ini setrikaan. Oke, dia udah menyala, pilot lampnya menyala. Terus kalau kita putar dia mati, putar ke kanan dia nyala.
Ada suaranya. Nah, suaranya ada. Nah, itulah yang kita harapkan. Sekarang kita tes nih, tes pen nyala enggak. Kalau tes pennya nyala berarti ini nyetrum. Nah, berarti enggak nyetrum ya bro. Ini kita pegang ininya enggak nyetrum nih. Nah, udah mulai panas nih, udah mulai anget. Oke, cukup sekian, artinya kita udah berhasil untuk memperbaiki setrikaan ini. Oke, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di like and subscribe bila bermanfaat, dan di share kepada seluruh kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.